Mengejar dan terus dikejar, itulah yang saat ini dilakukan arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur dalam upaya mengupas luasan area situs pendarmaan Raja Singasari, yakni Mahesa Cempaka atau Narasingamurti. Di sisa batas waktu ekskavasi tahap 2 situs Kumitir yang rencananya akan berakhir pada 9 September 2020, talut sisi timur menjadi target buruan yang realistis untuk disingkap oleh para arkeolog. Meski tidak mengesampingkan sektor-sektor lain seperti penggalian di sektor talut sisi barat, utara, dan sektor tengah, namun dinding penguat tanah sisi timur dari situs Kumitir saat ini telah nampak cukup jelas. Hal itu dibuktikan atas kondisi bentangan talut yang berorientasi utara selatan tersebut saat ditemukan relatif masih utuh dan berdiri kokoh jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Sejak ekskavasi tahap pertama Oktober 2019 lalu dan diteruskan pada ekskavasi tahap 2, tak banyak temuan bata merah kuno penyusun talut sisi timur yang rusak hingga terlepas dari profil bangunannya. Hasil yang dicapai saat ekskavasi talut sisi timur itu menjadi motivasi sekaligus tambahan energi bagi para arkeolog BPCB Jatim untuk segera menuntaskan dan menampakkannya secara keseluruhan. Komunitas dan para pekerja yang kebanyakan adalah para perajin bata merah tersebut berpacu dengan waktu demi hasil yang memuaskan, agar anak cucunya kelak bisa menyaksikan bukti peradaban dari nenek moyangnya. Cangkul dan linggis mereka tak pernah lepas untuk menembus tanah yang mengubur talut sisi timur situs Kumitir. Struktur bata merah kuno yang telah nampak dibersihkan dari sisa-sisa timbunan tanah dan pasir. Sama seperti hasil ekskavasi sebelumnya, dinding penguat tanah sisi timur pada bagian luar struktur bata merahnya tersusun rapi, sementara bagian dalam tersusun secara acak atau tak beraturan. Saat ini ekskavasi talut sisi timur telah mencapai sudut bentangannya, yakni sudut timur laut, pertemuan bentangan talut sisi timur dan utara. Meski ada beberapa titik yang belum diekskavasi karena masih dijadikan akses para perajin bata merah untuk beraktivitas. Selain struktur bata merah kuno yang berorientasi timur barat dalam posisi menggantung dengan tanah sebagai dasar pondasinya, di talut sisi timur juga ditemukan profil bangunan yang tersusun di atas bentangan talut. Profil tersebut ditemukan berjarak kurang lebih 20 meter dari sudut timur laut. Sebagian bata merah kuno penyusun struktur itu ditemukan dalam kondisi tak utuh. Belum diketahui pasti apakah fungsinya sama dengan talut ataukah berbeda, tapi melihat posisinya yang berada di atas talut, dimungkinkan jika profil tersebut dibangun pada masa yang berbeda dengan pembuatan talut.
Tak hanya Talut sisi timur, arkeolog BPCB Jatim juga terus berupaya mengejar struktur bata merah yang ditemukan di dalam kotak-kotak gali sektor tengah sebelah barat makam Dusun Bendo. Di sektor tengah yang terbagi dalam 3 titik, yakni sektor A, B, dan C, telah dibuat kembali test pit untuk mencari sambungan dari struktur bata merah yang ditemukan sebelumnya. Hasilnya pun cukup memuaskan dengan ditemukan lagi struktur bata merah kuno, meski kondisinya tak jauh beda karena beberapa temuan baru itu didapati bongkahan-bongkahan batu yang menghimpit ataupun menumpang di atas struktur. Sementara di sisi utara sektor tengah juga telah ditemukan struktur bata merah kuno berupa dinding dan sudutnya terlihat hancur yang dimungkinkan akibat benturan keras dengan bebatuan. Temuan-temuan arkeologis di sisa waktu ekskavasi tahap 2 situs pendarmaan Raja Singasari, yakni Mahesa Cempaka atau Narasingamurti, menarik untuk terus dinanti. Apakah di akhir-akhir waktu yang tersisa akan kembali ditemukan komponen pendukung yang menguatkan bukti maupun hipotesa yang telah dikemukakan sebelumnya oleh arkeolog BPCB Jawa Timur, baik itu luasan area situs Gumitir, fungsi dari masing-masing sisi talut, serta bangunan yang pernah berdiri di sektor tengah area pemakaman warga dengan banyak ditemukannya bebatuan andesit dalam kondisi belum sepenuhnya diberhalus oleh pembuatnya. Berdasarkan naskah Negara Kertagama dan Pararaton, Gumeper yang dimungkinkan adalah Gumitir pada era saat ini pernah berdiri sebuah bangunan suci untuk menghormati Mahesa Cempaka. Tempat pendarmaan itu dibangun 12 tahun setelah wafatnya cucu Ken Arok dan Ken Dedes oleh Raja Kertanegara yang membawa masa keemasan dari Kerajaan Tumapel atau yang lebih dikenal dengan Singasari pada tahun 1280 Masehi. Untuk melindungi candi pendarmaan Narasingamurti itu dari terjangan banjir Sungai Purba seperti Pikatan dan Brangkal, dibangunlah talut yang mengelilingi bangunan suci tersebut oleh Hayam Wuruk, raja dari Kerajaan Majapahit. Semasa hidupnya, Mahesa Cempaka memerintah secara bersama-sama dengan Wisnuwardana, sehingga tercipta kerukunan di antara garis keturunan Ken Arok Ken Dedes dan Tunggul Ametung Ken Dedes yang sebelumnya terlibat permusuhan.